Nah, nggak sih lo ngebayangin? Gimana awalnya kopi bisa jadi minuman yang kita kenal sekarang? Dari kopi kekinian di kafe sampai kopi hitam bapak-bapak di warung, semua ada sejarahnya. Dulu, kopi nggak langsung jadi minuman enak yang kita nikmati sekarang. Malah awalnya, orang-orang nggak tahu cara nikmatinya. Terus, gimana ceritanya kopi bisa jadi minuman favorit sejuta umat? Stay tune, karena kita bakal bahas sejarah kopi dari awal banget, sampai jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Okay, let's go. Cerita awal kopi memang berawal dari Ethiopia sekitar abad ke-9. Legenda mengatakan bahwa seorang penggembala kambing bernama Kaldi memperhatikan sesuatu yang aneh pada kambing-kambingnya. Setelah memakan buah merah dari sebuah pohon yang tidak dikenalnya, kambing-kambing itu menjadi sangat berenergi, bahkan terlihat menari-nari dan tidak tidur sepanjang malam. Penasaran dengan kejadian ini, Kaldi pun mencoba buah tersebut sendiri. Tak lama setelah mengunyahnya, ia merasakan lonjakan energi yang luar biasa. Merasa menemukan sesuatu yang istimewa, Kaldi membawa temuannya ke seorang pendeta setempat. Namun, awalnya, sang pendeta tidak terlalu tertarik dan bahkan membuang biji-biji itu ke dalam api. Ajaibnya, biji-biji yang terbakar mulai mengeluarkan aroma yang menggoda. Melihat hal ini, mereka mencoba menggiling dan menyeduh biji tersebut dalam air panas, menghasilkan minuman yang harum dan menyegarkan. Dari sinilah kopi mulai dikenal sebagai minuman penyemangat. Cerita ini kemudian menyebar, dan kopi pun perlahan menjadi bagian dari budaya di berbagai belahan dunia, dimulai dari Timur Tengah hingga ke Eropa dan seluruh dunia. Dari Ethiopia, kopi mulai menyebar ke Jazirah Arab, tepatnya ke Yaman, sekitar abad ke-15. Di sana, tanaman kopi dibudidayakan secara serius, terutama di daerah pegunungan seperti di kota pelabuhan Mocha, Muha. Yaman menjadi pusat perdagangan kopi pertama di dunia, dan dari sinilah kopi mulai dikenal lebih luas. Kopi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Yaman, terutama di kalangan para sufi. Para sufi minum kopi untuk membantu mereka tetap terjaga saat menjalani ibadah malam dan meditasi panjang. Minuman ini memberi mereka energi dan fokus, sehingga dengan cepat menjadi bagian dari ritual spiritual mereka. Seiring waktu, kopi menyebar ke kota-kota besar seperti Mekah dan Madinah, di mana minuman ini mulai dikonsumsi secara luas oleh masyarakat umum. Kopi kemudian menjadi begitu populer sehingga kedai-kedai kopi, atau kafehane, mulai bermunculan, terutama di kota-kota besar di dunia Arab. Kedai kopi ini menjadi pusat diskusi, tempat bertemu para intelektual, pedagang, dan seniman. Orang Arab juga berperan besar dalam pengolahan kopi. Mereka adalah yang pertama kali menemukan metode menyangrai dan menggiling biji kopi sebelum menyeduhnya, menciptakan minuman yang mirip dengan kopi modern. Dari sinilah lahir istilah kahwa, yang merupakan bentuk awal dari kopi dalam bentuk minuman. Dari dunia Arab, kopi terus menyebar ke Kekaisaran Utsmaniyah, Turki, Persia, dan akhirnya ke Eropa pada abad ke-16, memulai perjalanan panjangnya menjadi minuman global. Dari dunia Arab, kopi mulai masuk Eropa sekitar abad ke-17, terutama melalui para pedagang Venesia yang berhubungan erat dengan dunia Islam. Mereka membawa biji kopi ke Italia, di mana minuman ini awalnya dianggap eksotis dan misterius. Namun, karena warnanya yang hitam pekat dan efek stimulasinya, banyak orang yang curiga dan bahkan menyebutnya sebagai minuman setan. Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika para pendeta Katolik meminta Paus Clement VIII untuk melarang kopi. Namun, bukannya melarang, sang Paus justru penasaran dan memutuskan untuk mencicipinya sendiri. Setelah menyesap secangkir kopi, ia berkata, "Minuman ini terlalu enak untuk hanya dinikmati oleh orang-orang kafir. Mari kita baptis kopi ini." Keputusan ini membuka jalan bagi kopi untuk diterima luas di Eropa dan bahkan semakin populer. Setelah diterima oleh gereja, kedai kopi pertama di Eropa dibuka di Italia, dan dari sana, tren ini menyebar ke Prancis, Inggris, dan Belanda. Di Inggris, kedai kopi berkembang pesat dan menjadi pusat diskusi intelektual. Karena dengan hanya membayar 1 penny, pelanggan bisa duduk dan berdiskusi dengan para cendekiawan serta membaca koran. Kedai kopi ini pun dijuluki Penny University. Di Belanda, kopi menjadi komoditas penting, dan mereka mulai membudidayakannya di koloni mereka, termasuk di Indonesia. Dari sinilah kopi mulai menyebar ke seluruh dunia, menjadi minuman favorit di berbagai budaya hingga saat ini. Kopi sampai ke Indonesia berkat peran Belanda yang membawanya dari Yaman pada akhir abad ke-17.
Saat itu, Belanda, melalui Verenigde Oostische Compagnie, VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, ingin menguasai perdagangan kopi yang saat itu masih didominasi oleh dunia Arab. Mereka menyelundupkan bibit kopi Arabica dari Mocha, Yaman, dan membawanya ke Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1696. Awalnya, kopi ditanam di sekitar Batavia, tetapi karena banjir besar merusak tanaman pertama, mereka mencoba lagi beberapa tahun kemudian. Kali ini, kopi berhasil tumbuh dengan baik, dan Belanda pun mulai memperluas perkebunan kopi ke daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Seiring waktu, kopi dari Indonesia berkembang menjadi komoditas ekspor utama. Bahkan, kopi dari Jawa menjadi sangat terkenal di Eropa, terutama di Belanda, sehingga istilah Java menjadi sinonim untuk kopi dalam bahasa Inggris hingga saat ini. Kopi dari Indonesia memiliki karakteristik rasa yang khas, dengan kekayaan cita rasa dan tingkat keasaman yang lebih rendah dibandingkan kopi dari tempat lain. Kesuksesan kopi di Indonesia membuat Belanda semakin gencar memperluas perkebunan. Namun, sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19 membuat petani pribumi dipaksa menanam kopi untuk kepentingan ekspor, seringkali dengan kondisi yang sangat berat. Meski demikian, sistem ini berkontribusi pada meningkatnya produksi kopi Indonesia, menjadikannya salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Selain kopi Java, kopi dari Sumatera seperti Mandeling dan Gayo juga mulai dikenal luas karena rasa dan aroma khasnya. Begitu pula dengan kopi dari Sulawesi, seperti Toraja, yang memiliki profil rasa yang kompleks dan sangat dihargai oleh para pecinta kopi. Hingga kini, kopi Indonesia tetap menjadi salah satu yang paling dicari di pasar internasional. Jenis kopi seperti kopi luwak, yang terkenal karena proses fermentasinya yang unik, bahkan dianggap sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Jadi, itulah perjalanan kopi dari Ethiopia sampai ke cangkir kita hari ini. Dari minuman sufi sampai jadi gaya hidup modern, kopi udah ngalamin perjalanan panjang banget. Kalau lo pecinta kopi, tulis di kolom komentar, kopi favorit lo apa? Hitam, susu, atau kopi kekinian? Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lo, dan subscribe buat konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat ngopi!